roh yang berbeda. Kok 3 roh sih? Iyalah, Maksudnya 3 roh itu gimana sih teman-teman? Saya nggak ngerti. karena banyak yang Bahwa Tritunggal seperti itu. dijelaskan Allah itu roh. Allah itu. Berarti Allah itu bahan dasarnya roh, begitu maksudnya. Oke, Kalau Alkitab katakan bahwa gini, misalnya Alkitab bilang begini, Allah adalah api yang menghanguskan. Apakah artinya Tuhan adalah api? Allah adalah kasih. Jadi itu menjelaskan apa sih sebenarnya? Sama kan seperti kalimat bahwa Allah adalah roh. Allah adalah api. Allah adalah gunung batu. Nah, itu untuk menjelaskan apa? Kok langsung disimpulkan Allah itu udah roh aja dari satu ayat itu? Kok bisa begitu? Karena saya tanya, di dalam diri Yesus ini ada roh pencipta atau ciptaan? Kenapa ini orang-orang pengikut kau? Kenapa lompat ke sana dulu? Enggak, saya tanya dulu, saya pengen tahu. Itu Habis perdebatan itu saya mau keluar saya aja. ya, Sister Tasya. Itu perdebatan saya 3 tahun yang lalu bersama dengan guru-gurumu. Guru-guru, saya nggak punya guru. Nah, kamu nanti tanya sama siapa namanya Gundul, siapa itu namanya ya? Siapa? Saya lupa itu. Itu udah kami pernah bahas itu. Ya, udah pernah kami bahas si siapa namanya? Siapa? Mau Maliki, mau si siapa itu, ada pendeta siapa yang juga sudah meninggal, udah ada juga dia. Pastor Ya, Ben, Pastor Ben. Iya, itu udah meninggal dia, kan? Sudah meninggal toh? Iya, itu nggak bisa jawab apapun pertanyaan saya, nggak bisa. Ya, saya nggak tahu kakak lebih kompeten dari dia atau tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Sampai matinya. Ya, bukan untuk mau menjatuhkan. Ini kebenaran firman Tuhan, nggak bisa kita Kebenaran main-main. firman Tuhan masa ada 3 sih. Loh, Sekarang kan ini beda pertanyaannya. boleh. Kamu kan menghadapi saya. Nah, saya tanya satu aja lah. Abis itu saya turun lah. Di sini pada nggak suka sama saya ini. Nah, ini roh pencipta Kenapa nggak? atau ciptaan. Enggak, mereka memang kenal sama kakak ya? Kok dari tadi sudah ada yang kayaknya udah kenal gitu? Ya itu padanya Kok Wanes. Kenapa? Ini adalah perdebatan antara Kristen versus Kristen, yaitu antara Jeki Sembiring versus Tasya. Dan kita bisa melihat sendiri, komenannya, yaitu yang ditulis oleh netizen Kristen sendiri, ternyata sesama Kristen saling sesat menyebabkan. Kakak tahu definisi oneness ya? Nggak tahu. Tahu. Apa itu? Apa tuh Wanes? Mereka kan saya tanya lagi nih. menilai saya lah. Saya tidak merasa Wanes. Iya, memangnya oneness itu apa menurut kakak? Ya nggak tahu. Saya tidak merasa. Nah, loh, itu makanya kak, misalnya gini, ada orang bawa senjata, nakut-nakutin orang, lemparin orang pakai BOOM, ya. Terus orang itu dibilang, itu ada telur iris, misalnya begitu. Oh, saya tidak merasa saya telur iris. Perbuatanmu itulah perbuatan telur iris, maksud saya. Nah, ini kan banyak. Bagi yang tidak tahu telur iris, ini saya contohkan ada yang katanya Tuhan tapi dibun-bun oleh manusia. Kayak kata Tasya tadi, apa itu oneness? Saya bukan oneness. Kakak tidak tahu bahwa yang kakak jalani sekarang itu adalah pemahaman oneness. Ya, menurut mereka oneness itu adalah mengaku Yesus itu Bapa. Tapi menurut saya itu bukan. Bukan hanya itu. Apa dong? Banyak sekali oneness ini memblender. Blender apa? Memblender Yesus ya Bapa, Roh Kudus ya Bapa, ini ya Bapa, semuanya begitu. Ya memang begitu kenyataannya. Karena Contoh, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu nama. Ya, itu ada banyak hal yang bisa saya jelaskan, tapi ya saya nggak kesana dulu. Gak usah loncat-loncat dulu lah Bang. Saya mau nanya ini, roh pencipta atau ciptaan di dalam diri Yesus? Maksudnya gimana? Maksudnya roh ciptaan atau pencipta? Roh pencipta atau ciptaan di dalam diri Yesus itu sendiri. Loh, Yesus kan datang sebagai manusia kan? Berarti rohnya roh manusia, masa roh siapa? Roh manusia, silakan. berarti kamu akan bertentangan dengan ayat Yohanes 14 ayat 10. Nah, coba baca. Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Loh, Yesus kan Bapa. Iya. Loh, kalau Yesus adalah Bapa, ya nggak bisa bilang Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku adalah Bapa. Kan harusnya ayatnya begitu Bapa kan? itu kan roh, dia tidak mungkin mengatakan bahwa ketika dia memiliki daging. Kenapa roh tidak bisa mengatakan? Gini loh, aku adalah Bapa, padahal Tuhan kan itu roh. Gimana cuy? Dua oten ini seperti memperebutkan pepesan kosong. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku.
Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi tidak bisa ngomong roh itu. Roh itu yang bisa membuat dia berkata-kata. Makanya Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan ini adalah Bapa yang berdiam di dalam aku. Itulah yang berkata-kata. Itulah yang melakukan pekerjaan. Kenapa dibilang begini Kak? Bapa berdiam di dalam aku. Ya karena. Kenapa? Jadi yang ngomong itu siapa? Bapa itu sendiri. Kan Bapa berdiam di dalam aku. Aku ini siapa? Ya Bapa itu sendiri. Yang berdiam? Bapa. Kenapa? Iya, jadi Yesus ngomong, ya, aku tidak berkata-kata dari sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Siapa aku? Bapa. Yang berdiam di dalam aku? Bapa juga. Nah, aku kan nggak ngerti. Nah, gini Kak, saya tanya satu. Begini loh, Ya, karena Tuhan ngerti, itu saya, roh, dia tidak mungkin mengatakan ketika dia masih memiliki kedagingan. Maksudnya daging. Karena Tuhan itu roh, jadi dia tidak menunjuk bahwa aku adalah Bapa. Makanya dia berkata Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itulah kata yang tepat. Ketika air di dalam galon itu tetap disebut air. Saya tanya, air dalam galon tetap disebut apa? Air di dalam galon disebut air dalam galon. Air tetap disebut air. Ketika Bapa itu di dalam Yesus, itu dalam tubuhnya, maka dia tetap disebut Bapa. Karena Bapa itu adalah roh. Kenapa kau senyum-senyum? Sudahlah, buat turun aja lah. Nggak cocok kakak jadi oneness. Nggak cocok. Kakak harus belajar dulu. Bukannya kakak sekolah Alkitab ya? Enggak. Aku pernah sekolah kelas 1 doang. Kelas 1? Itu ada tuh Jack Nee itu kesana itu dia oneness juga tuh. Ada tuh Jack Nee. Iya, itu ada minta naik. Oh, saya nggak peduli yang di bawah. Saya bilang kakak nggak cocok dari oneness Kak. Terus belajarlah dulu pelan-pelan. Ya, gitu. terus harus ada jadi apa? Harus jadi apa? Harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, sesuai yang dinyatakan oleh Kitab Suci. Saya percaya itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa masalahnya? Ya. Masalahnya, Yesus bukan Juru Selamat. Ini buktinya. Lukas 1 nomor 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Nah, sekarang begini, bahwa Yesus mengatakan, ya, aku datang bukan atas dasar kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya kepada Kak Tasya Al-Gundul. Ada berapa kehendak di situ? Ada berapa kehendak? Saya tanya. Ya. Roh dan daging ada berapa kehendak? Jawablah. Kok malah ini sih? Saya bertanya sekali lagi tentang ayat itu tadi. Ayat itu berkata, kakak tahu ayat yang saya maksud? Tahu. Nanti boleh didiskusikan. Jadi saya Tuhan itu tidak ada itu mengutus orang lain. Dia mengutus dirinya sendiri. Saya tahu itu. Yang kalian tidak tahu adalah bagaimana mensistematikakan itu. Yang dikatakan dirinya sendiri itu maksudnya apa sih? Akhirnya dua oten ini sama-sama bingung. Mereka katakan Yesus adalah utusan. Mereka katakan juga Tuhan mengutus Tuhan. Itu semua jelas bertentangan dengan pernyataan Yesus yang ini. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tolong diviralkan, ya. Di dalam terjemahan lama, TL, ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, tuan apa Tuhan? Tuan. Tuan. Lalu di terjemahan baru, ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dijamin Anda makin bingung melihat video ini. Halo guys, mohon maaf kami sudah keluar dari Tritunggal karena kami bukan Tritunggal lagi tapi kami Dalet ya. Kami 4 pribadi, satu hakikat manusia. Karena bukan Ega bukan Nira bukan Sari, kami bisa dibedakan tapi kami tidak bisa dipisahkan. Asik. Ya, salam Dalet. Kami bukan Tritunggal lagi, sudah
4 orang Shalom, kami, 4 ya, pribadi. haleluya. Sudah 4 pribadi, sudah tinggal tunggal lagi. Get out dari Kalian nggak ketawa, woi nggak seru lah. seru-seru. Tambah papi lagi, tambah papi. Jadi kami ada 5 ya. Pokoknya nggak ada Tritunggal. Udah nggak Tritunggal lagi. Tritunggal itu bikin anak Tertulianus itu. Oke guys, salam satu Tuhan. Adonai Yeshua HaMashiach Elohimnya Echad. Haleluya. Amin. Nah, bingung lagi kan, ketika mereka mengatakan salam satu Tuhan, tetapi dikatakan itu adalah Yesus. Tetapi sangat jelas bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Yesus sendiri mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang esa. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan, oten yang waras, dijamin pasti bersyahadat.